Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akram Mubarak, NIM C1419107 pada praktikum fisiologi reproduksi hewan akuatik akan ngebahas tentang materi praktikum kedua hingga ke-11. Nah, pertama adalah tentang ciri seksual. Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Dalam hal ini adalah organ-organ reproduksi dan hormon-hormon yang memengaruhinya. Organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin disebut gonad. Nah, gonad ikan meliputi ovarium dan pembuluhnya yaitu ovidum pada betina, serta testis dan pembuluhnya pada spermadum. Sedangkan ciri seksual sekunder adalah ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri-ciri fisik untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina. Namun, tidak semua jenis ikan bisa dibedakan jenis kelaminnya hanya dengan melihat ciri-ciri fisiknya. Jenis ikan yang memiliki morfologi, bentuk, dan ukuran tubuh yang jelas berbeda antara ikan jantan dan betina. Maka, ikan tersebut memiliki ciri dimorfisme seksual, sedangkan jenis ikan yang memiliki perbedaan warna yang jelas antara ikan jantan dan betina, maka ikan tersebut memiliki ciri dikrotisme seksual. Nah, menurut Berta et al. Tahun 2019, induk jantan lele cenderung memiliki ukuran testis yang kecil dan adanya saluran vesikula seminalis yang bergerigi sehingga sperma ikan lele tidak dapat dibialin. Berikut adalah ciri reproduksi dari ikan lele betina saat pembedahan ikan untuk melihat gonad ikan. Salah satu fase penting pada siklus reproduksi ikan yaitu proses pematangan gonad. Secara umum, ikan lele bereproduksi pada musim hujan dan tidak bereproduksi pada musim kemarau, menurut penelitian Sudrajat et al. Tahun 2020. Nah, tingkat kematangan gonad adalah tahapan dalam perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijat. Setelah ikan dibedah, amati tingkat kematangan gonad. Pada pengamatan tersebut, tingkat kematangan gonad berada pada TKG 4. Berbentuk sempurna dengan warna coklat kehijauan dan telur terlihat secara jelas. Untuk mengamati diameter ikan lele, ikan dipisahkan satu per satu, kemudian disimpan di kaca preparat untuk pengamatan menggunakan mikroskop. Berikut merupakan hasil dari pengamatan diameter ikan lele dengan perbesaran 2x10 dengan rata-rata diameter ikan lele ialah 29,8 mikrometer. Pada praktikum ini tidak terhitung nilai fekunditasnya, namun nilai fekunditas ikan lele berkisar antara 51,515 hingga 59,714 butir per kilogram menurut Azizati et al. Tahun 2015. Semakin besar ukuran diameter telur, maka akan semakin kecil nilai fekunditasnya, dan semakin kecil diameter telur, maka akan semakin besar nilai fekunditasnya menurut penelitian Haryati 2012. Perhitungan GSI dan HSI. Gonasomatic Index atau GSI adalah dihitung berdasarkan perbandingan bobot gonad dengan bobot ikan uji dengan mengacu kepada rumus Sadekar-Pawar dan Parikh tahun 2013. Sedangkan Hematosomatic Index atau GSI dihitung berdasarkan perbandingan bobot hati dan bobot tubuh ikan uji dengan mengacu kepada rumus Sadekar-Pawar dan Parikh tahun 2013. Untuk menghitung nilai GSI dan HSI, hal pertama yang perlu dilakukan ialah menghitung bobot ikan, bobot gonad, dan bobot hati ikan. Bobot ikan memiliki berat 160 gram, bobot gonad 6,59 gram, dan bobot hati 1,11 gram. Untuk menghitung GSI, bobot gonad dibagi berat ikan dikali 100 menghasilkan 4,12%. Sedangkan untuk nilai HSI, berat hati dibagi berat ikan dikali 100 menghasilkan 0,69%. Induksi hormon dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penyuntikan, kedua perendaman, dan ketiga oral. Nah, metode penyuntikan hormon hipofisasi dapat merangsang terjadinya pemijahan dinamika teknik hipofisasi menurut Adriani et al. Tahun 2021. Diharapkan dengan teknik hipofisasi ini dapat memecahkan masalah penyediaan benih yang berkualitas dan berkesinambungan untuk budidaya ikan. Untuk mengambil hipofisa pada ikan lele dibelah pada bagian kepala ikan. Hipofisa berwarna putih dan paling kecil pada bagian kepala ikan. Berikut merupakan penangkapan hipofisa pada ikan lele.
teknologi pengarahan kelamin atau seks reversal merupakan salah satu teknik produksi monoseks yang menerapkan rekayasa hormonal untuk merubah karakter seksual dari betina ke jantan atau pejantanan, atau dari jantan menjadi betina atau feminisasi. Seks reversal untuk pejantan dapat dilakukan menggunakan bahan sintesis hormon 17-alfa-metiltestosteron secara oral melalui pakan, perendaman pada stadium embrio, larva atau induk, dan suntikan atau implementasi menurut penelitian Mulia et al. Tahun 2016. Nah, selanjutnya, teknik bioassay merupakan uji hayati yang dilakukan dengan tujuan mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. Metode ELISA merupakan metode yang paling sering digunakan, atau Enzyme Linked Immunohistochemistry Assay merupakan teknik biokimia yang banyak digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Preservasi sperma merupakan suatu teknik penyimpanan spesimen atau oosit dalam keadaan beku. Pemakaian extender dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas spermatozoa sehingga menghambat pemakaian energi dan memperpanjang hidup spermatozoa, menurut penelitian Raharja et al. Tahun 2010. Proses ini membutuhkan bahan pengencer dan kripotektan yang dapat mempertahankan motilitas spermatozoa. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Itulah tadi video praktikum kita pada fisiologi reproduksi hewan akuatik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.